Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi kita ya. Terutama yang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis, baik itu GERD ya, atau GERD yang disertai dengan anxiety gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan aja istilahnya beberapa makanan yang saya konsumsi sehari-hari. Jadi kita itu istilahnya kembali ke makanan-makanan yang tradisional. Contohnya apa teman-teman? Ini contoh saja. Ini dengan catatan gastritis ya atau GERD-nya sudah pulih ya, sudah pulih total. Istilahnya sudah sembuh lah ya. Nah, sehingga setelah sembuh kita jaga pencernaan kita gitu ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tradisional. Contohnya ini, teman-teman. Nah, ini namanya ketan bubuk. Kalau masih ada gastritis atau GERD ini memang kurang bagus ya. Karena diolah oleh lambung ya, ini cukup sulit ketan ini ya. Jadi hindari dulu. Ini saya membahas ketika kita sudah pulih ya untuk keseharian gitu ya. Ini seperti ini ketan bubuk. Kemudian ada lagi, teman-teman. Nah, ini makanan tradisional. Tahu nggak ini apa? Cenil, teman-teman, seperti ini. Kemudian probiotik, teman-teman. Probiotik kita menggunakan tape. Nah, ini tape singkong seperti ini. Ini tape singkong, teman-teman. Kemudian cuka apel juga probiotik. Kemudian apalagi teman-teman nih, makanan tradisional juga namanya nogosari. Nah, seperti ini. Jadi kita udah kembali ke makanan-makanan yang seperti ini. Gitu ya. Kalau makanan utama sih tetap ya ini sudah umum ya. Ini contohnya jangan asem ya. Dan ada telur Bali ya, ada daging gitu ya. Ya seperti inilah, kita makanannya seperti ini dan itu harus menjadi kebiasaan atau habit. Itu sudah harus kita biasakan ketika keseharian gitu ya. Apalagi kalau saya sekarang saya menghindari tahu tempe karena tahu tempe itu untuk ke tubuh saya ya, karena saya ada leaky gut ya, ada anxiety ya, ada kebocoran usus halus ya. Sindrom usus bocor itu sangat sensitif terhadap makanan-makanan yang sifatnya kurang tidak alami. Kedelai, tahu itu GMO. Rata-rata gitu. Kalau lokal masih oke, tapi nyarinya sulit sekarang. Dan harganya cukup tinggi kalau kedelai lokal, tahu tempe lokal. Saya lebih memilih untuk menghindari, apalagi tahu tempe yang digoreng dengan menggunakan minyak yang digunakan berkali-kali. Itu sudah menjadi lemak trans ya, dan itu sangat-sangat berdampak kepada kesehatan, terutama yang ada anxiety-nya. Yang GERD sudah ada anxiety-nya, teman-teman ya, itu perhatikan betul. Perhatikan betul-betul ya, karena penanganannya berbeda dengan yang tidak ada anxiety. Anxiety itu teman-teman ya, kecemasan kita itu datangnya itu dari kesehatan yang ada di usus halus kita. Pemulihannya atau penanganannya memerlukan pola hidup, kebiasaan dalam jangka waktu panjang, sehingga kita bisa pulih ya, tenaga kita bisa kembali, pikiran kita bisa fokus kembali, itu pelan-pelan teman-teman. Gitu ya, karena itu dari makanan. Sangat-sangat harus dijaga makanan kita. Oke, bagi teman-teman yang mengalami GERD yang disertai anxiety, cek video-video saya yang lain. Barangkali bisa bermanfaat ya. Jadi itu sangat penting sekali gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman ya yang mengalami kecemasan itu ya, itu dirujuknya ke psikiater dan sama psikiater dikasih obat penenang. Dan itu sulit untuk lepas obatnya karena sudah menjadi ketergantungan gitu. Kalau saya lebih memilih untuk menjaga pola makan teman-teman seperti itu. Pola makan yang seperti apa? Bukan minimkan, hindari total makanan yang menimbulkan peradangan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan makanan yang masuk itu harus yang tidak menimbulkan peradangan dalam tubuh kita. Saya banyak melaksanakan penelitian ya kepada tubuh saya ya sebagai medianya ya, media penelitian. Makanan-makanan yang menimbulkan peradangan itu kalau bukan terpaksa ya, kalau sengaja kita masukkan lagi, istilahnya kita menghiraukan, itu kecemasannya atau anxiety atau ketidakfokusan pikiran kita itu akan berlangsung terus gitu. Jadi hilang timbul gitu. Contohnya saya pada waktu beberapa minggu kemarin saya tetap ngotot aja bahwa
konsumsi yang digoreng dengan minyak sawit itu adalah baik-baik saja. Saya paksa saya makan gorengan, saya makan tahu petis ya yang digoreng itu, beli di tepi jalan. Dan akhirnya teman-teman saya kambuh lagi, anxiety lagi, lemes lagi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat berdampak kepada kita yang mengalami anxiety, leaky gut, yaitu sindrom usus bocor. Sebabnya dari itu sebabnya karena dari pola makan kita yang dulu-dulu gitu ya. Saya dulu itu terbiasa snack. Saya snack itu setiap hari pasti masuk. Perlu teman-teman ketahui dalam snack itu ya teman-teman ya, itu bisa saya katakan hampir 100% itu tidak ada nilai gizinya. Karena apa? Di situ itu makanan yang hampir yang diwujudkan seperti makanan, bukan makanan yang diwujudkan seperti makanan. Paham ya? Oleh karena itu harganya murah, terkadang Rp1.000 sudah dapat dengan rasa yang luar biasa. Sehingga kalau saya dulu meningkatkan mood ya, rasa yang enak ya, yang nyaman itu meningkatkan mood, kenyamanan otak kita. Namun pada jangka waktu panjang yang rusak itu usus halus kita. Terlalu banyak makanan yang bertepung terigu yang digoreng itu mendukung juga sehingga terjadilah GERD yang disertai dengan kecemasan atau anxiety itu ya. Nah teman-teman, cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Saya tak sarapan dulu nih, sudah siap sarapan saya. Bagi teman-teman tetap semangat yang belum pulih, intinya ada di pola makan intinya teman-teman ya. Jadi biasakan dulu. Jadi kayak yang ketan-ketan tadi jangan dulu. Kalau masih ada gastritis atau luka lambung, kalau masih ada jangan dulu. Ini saya contohkan. Kalau sudah sembuh total ya, makan-makan gini nggak apa-apa karena asam lambung kita sudah ideal. Saya tadi pagi sudah minum cuka apel, sudah makan tape, sudah makan ketan, ini baru makan nasi. Nggak apa-apa teman-teman seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat teman-teman semua. Cek video-video yang saya yang lain barangkali memberikan wawasan ya, atau istilahnya memberikan pencerahan atau pengalaman lah istilahnya seputar lambung itu bisa kita tangani asalkan kita mengetahui penanganannya itu teman-teman. Kalau kita nggak mengetahui penanganannya ya teman-teman harus melaksanakan penelitian dulu ya, penelitian dulu, dan itu harus belajar ya dengan referensi-referensi terhadap orang-orang yang sudah pulih atau kepada dokter-dokter yang mendukung pemulihan secara alami, tidak menggunakan obat ya, karena kita ketahui beberapa obat lambung ya itu sifatnya untuk penanganan sementara karena dia menekan produksi asam lambung, seperti itu harus kita ketahui. Dan itu apakah salah? Tidak, itu adalah protokol secara sementara. Untuk kesembuhan secara totalitas ya kita harus menggunakan bahan-bahan alami biar tubuh kita ini meregenerasi selnya ya, seperti itu. Karena tubuh kita terdiri dari jutaan atau miliaran sel ya. Tubuh kita ini adalah sesuatu benda yang hidup teman-teman. Terdapat bakteri, terdapat virus di dalam tubuh kita, sehingga kita harus bisa memahami tubuh kita ini apa sih. Karena saya kan udah katakan tubuh kita ini bukan seperti barang ini loh, bukan. Kalau barang ini kan ada debu kita bersihkan, tubuh kita nggak seperti ini. Tubuh kita ini ibaratnya apa ya teman-teman ya, kita ini kalau di ajaran Jawa ya, kita ini ibaratnya ini bumi kecil ya, atau jagat kecil gitu ya. Kalau bumi ini jagat besar, kita ini jagat kecil, kita ini dunia kecil di dalam tubuh kita. Sehingga ya makanan kita ya yang ada di sekitar kita ini, tumbuh-tumbuhan gitu ya, hewani gitu ya, itu bisa istilahnya meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.